pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua sekarang berada di depan Museum Suku Asli Amerika atau Native American Indian. Ya. Suku asli bangsa ini termasuk minoritas yang minoritas banget ya sekarang ini. Padahal sebetulnya mereka adalah bangsa asli. Penduduk asli Amerika. Mendiami benua Amerika. Ini sengaja kami pilih lokasi ini untuk mencerminkan betapa yang namanya diversity atau keragaman atau minoritas di Amerika Serikat ini paling tidak di level wacana ya. Sedang dalam serangan, under attack. Gimana ini, Pri? Waktu masa kampanye Pilpres dan kemudian juga pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat ya. Kemarin memang retorikanya sengit, kemudian juga kelompok-kelompok minoritas di sini termasuk juga kelompok dari Indonesia misalnya juga kelompok-kelompok yang lain dari berbagai negara itu merasa kok dulu Amerika yang katanya menjamin minoritas, tempat yang nyaman, melting pot. Sekarang sepertinya ini kok mengalami gugatan. Iya. Di dalam bahaya begitu ya. Betul, dan ini berlaku untuk semuanya ya, bukan cuma warga Indonesia khususnya, tapi juga warga Muslim, kulit hitam, pendatang, Hispanic, imigran dan sebagainya. Terutama dengan sekarang wacana maraknya white supremacist atau sekarang trending terminologinya adalah alt-right, alternative right, yang merupakan definisi dari pemahaman yang menyebutkan, yang menyatakan bahwa kulit putih itu adalah ras yang superior. Nah ini memang fenomena menarik sebenarnya kalau kita lihat tengok sejarahnya sebentar ya. Kelompok-kelompok white supremacist atau white nasionalis apapun namanya itu memang mulai kembali mencuat dan mulai merebak itu sejak terpilihnya Presiden Barack Obama. Ya. Karena memang itu dianggap sebagai momentum di mana mereka merasa sebagai mayoritas merasa terancam. Betul, bisa ya kulit putih sebagai mayoritas meskipun secara de facto mereka memang jumlahnya masih lebih banyak. Mereka muncul tidak dalam kondisi vakum pasti ada sebab sosial, sebab kultural dan ideologis tentunya. Mereka secara ekonomi merasa terpinggirkan, kemudian juga merasa mereka menerima serbuan dari para pendatang. Betul. Dan jumlahnya kalau menurut sebuah LSM yang melacak keberadaan mereka, mereka ini dikategorikan sebagai kelompok kebencian ya. Itu sekarang sudah ada 1000-an kelompok ya di Amerika yang muncul Serikat. di Amerika Serikat gitu ya. Dan tentunya mereka berhak untuk tetap hidup, tetap berorganisasi, tetap mengutarakan pandangan-pandangan yang repulsif atau ofensif, menghina sekalipun, menistahkan kelompok lain sekalipun, tentunya karena ada kebebasan berekspresi di Amerika Serikat yang dijamin oleh amandemen pertama. Tapi sebenarnya apa tujuan mereka? Apakah mereka memang menginginkan Amerika itu hanya menjadi negara ethno-white atau negara yang benar-benar hanya dihuni oleh warga kulit putih, kemudian warga yang lain harus pindah dari Amerika, atau mereka pengen misalnya seperti zaman sekarang ini memang belum jelas ya mereka maunya agendanya apa. Tapi yang jelas semenjak terpilihnya presiden terpilih Donald Trump, organisasi alt-right ini seperti merasa memiliki platform yang lebih kuat. Contohnya misalnya dengan penunjukan Steve Bannon, seorang ahli strategi Gunung Putih di bawah pemerintahan presiden terpilih Trump nantinya. Steve Bannon ini memiliki media online Breitbart News yang sengaja menampilkan berbagai platform alt-right atau supremasi kulit putih. Jadi kita tidak tahu agenda mereka akhirnya apa, tapi yang jelas memang berbagai wacana yang memunculkan supremasi kulit putih seperti dalam konferensi yang baru-baru ini digelar di mana banyak orang memberikan lambang Heil Hitler, terus kemudian gitu ya, swastika, neonazi dan sebagainya. Itu sekarang kok ya marak lagi di Amerika Serikat. Tapi kan kita juga tahu bahwa Presiden terpilih Donald Trump sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak mendukung kelompok itu. Tapi kan memang dalam retorika waktu kampanye misalnya kan, itu ditafsirkan oleh kelompok tersebut bahwa retorika Donald Trump simpatik pada perjuangan mereka. Dan juga memang itu satu hal tentang Donald Trump, Presiden terpilih Donald Trump itu adalah retorikanya nggak bisa dipegang kan. Jadi memang bisa diinterpretasikan sebagai apapun oleh kelompok manapun sesuai dengan agenda masing-masing. Disitulah mungkin kelicinan Presiden terpilih Donald Trump. 2016 memasuki 2017 nih banyak gunjang-ganjing ya, banyak konflik, banyak polarisasi, kita juga nggak tahu nanti akhirnya bagaimana. Tapi yang jelas mungkin wacana yang bisa kita masukkan sekarang ini adalah wacana ulas asih, Supri. Biar bagaimanapun kelompok yang saling bertentangan, apakah itu mayoritas maupun minoritas, di penghujung akhir tahun ini terutama sepertinya harus lebih banyak saling berempati dan mendengarkan. Untuk berempati kita juga harus jangan ujuk-ujuk atau tergesa-gesa menghakimi pandangan orang lain, kemudian mencaci maki pandangan orang lain, karena mungkin untuk bisa memahami mereka juga mungkin harus bisa sedikit menyelami kita berada dalam posisi mereka. Itu yang susah memang. Latar belakangnya ya. Latar belakangnya seperti apa? Catat pemirsa. Seperti itu bincang-bincang kami kali ini mengenai wacana supremasi kulit putih yang sedang marak di Amerika Serikat dan wacana mayoritas yang merasa tertindas seolah seperti minoritas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.